Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamin innaka Hamidul Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masatumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulu walladzina amanu ma'ahu nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum fa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sadaqallahu alazim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rahmat serta hidayah dan taufik kepada kita, sehingga pada malam ini kita bisa mengikuti suatu kajian, yaitu setiap Jumat pada Isya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, pada hari ini saya akan menyampaikan ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Mungkin ada yang bawa video bisa dibuka Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Baqarah ayatnya 200 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda dzikran. Fa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang terjemahnya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah. Ini terjemahnya. Sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi di dalam Al-Quran ini kita sering berdoa, dan kita
kita sering memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam kehidupan kita itu selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Selalu kita berzikir kepada Allah. Bagaimana juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi ayat ini menekankan kepada kita agar supaya kita itu selalu berzikir, selalu mengingat kepada Allah. Mengingat kepada Allah itu baik di waktu siang maupun di waktu malam. Nah, dalam kita mengingat kepada Allah itu ada dua hal. Yang pertama, kita mengingat kepada Allah dengan lisan. Mengingat kepada Allah dengan lisan ya sebagaimana kita mengucapkan kalimat tauhid. Kita mengucapkan kalimat takbir, kita mengucapkan kalimat tahmid, itu semua dengan lisan karena kita mengucapkan. Tetapi ada lagi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan hati. Kalau dengan hati ya berarti di mana saja kita berada, di saat kapanpun hanya kita selalu mengingat kepada Allah. Baik kita sedang berada di kantor, baik kita sedang pada saat nelayan, baik kita sedang berada di mana kita selalu berzikir kepada Allah, yaitu dengan hati. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah kemudian disebutkan lagi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 tadi 201 bunyinya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, doa ini sering kita baca sehingga banyak yang menyebut bahwa doa ini karena sering kita baca maka mereka mengatakan ini adalah doa sabu jagat. Kenapa? Karena yang artinya di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Berarti kita berdoa kepada Allah yang sering kita baca itu adalah supaya kita baik di dunia maupun di akhirat. Padahal doa yang pertama kali yang dibaca oleh Nabi itu bukan doa ini, bukan doa Rabbana atina fid dunya. Tapi doa yang pertama kali yang dibaca oleh Nabi itu adalah doa Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang pertama kali yang dibaca oleh Nabi, yaitu Nabi Adam. Doa ini sering dibaca oleh Nabi Adam karena apa? Karena Nabi Adam ini adalah menyesali atas perbuatannya. Pada saat Nabi Adam berada di surga bersama istrinya, tetapi mereka hanya satu yang dilarang oleh Allah, yaitu tidak boleh memakan buah kuldi. Tetapi apa yang terjadi? Karena memang setan, iblis selalu menggoda kepada manusia, karena Nabi Adam sendiri manusia. Sehingga mereka tergoda, sehingga mereka telah melanggar larangan Allah, yaitu mereka telah memakan buah kuldi. Karena mereka melanggar larangan Allah, maka mereka diturunkan oleh Allah di muka bumi bersama istrinya, yaitu Siti Hawa. Sehingga pada saat diturunkan di muka bumi, maka Nabi Adam selalu berdoa.
selalu berdoa, dan doa yang dibaca pertama kali itu adalah doa Rabbana zalamna anfusana, bukan Rabbana atina fid dunya, bukan itu. Karena doa yang pertama kali yang dibaca oleh Nabi itu, mereka itu menyesali atas perbuatannya karena mereka telah melanggar larangan Allah. Sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di muka bumi, mereka dipisah antara Nabi Adam dan Siti Hawa, dan dipisah itu pun selama 300 tahun. Selama 300 tahun. Sehingga Nabi Adam selalu berdoa itu. Jadi selalu berdoa, dan sambil berdoa sambil menangis. Ya, sambil menangis, dan menangisnya itu sampai 300 tahun. Berdoa sambil menangis, sambil menyesali atas perbuatannya, sampai menangisnya itu 300 tahun. Karena air yang keluar dari air matanya itu sampai disebut dengan sungai Saragi. Jadi air menangis dengan keluar airnya itu sampai itu disebut dengan sungai Saragi. Ya, itu adalah memang itu adalah kekuasaan Allah. Ya, menangis sampai 300 tahun sambil berdoa itu, menyesali atas perbuatannya. Itu adalah kekuasaan Allah. Kalau kita menangis hanya 1 hari saja sudah ngoto itu ketok bedol-bedol, ketoro pokoknya. Nangis dino, nangis rojal ketok ngoto ya. Ini 300 tahun, tidak bisa kita membayangkan. Itu kekuasaan Allah. Selama berdoa itu, sehingga selama 300 tahun itu dipisahkan antara Nabi Adam dan Siti Hawa, akhirnya dipertemukan oleh Allah antara Nabi Adam dan Siti Hawa selama 300 tahun. Dan ketemunya di mana? Ketemunya itu adalah ada di Padang Arafah. Ada di Padang Arafah. Ya, di Padang Arafah, di situ ketemu ada di gunung. Nah, di Padang Arafah itu ada gunung. Gunung itu namanya Jabal Rahmah. Dan Jabal Rahmah inilah pertemuannya antara Nabi Adam dan Siti Hawa selama berkisar 300 tahun. Maka di Padang Arafah sekarang ini adalah menjadi rujukan bagi umat Islam kalau mau melakukan ibadah haji. Untuk melakukan ibadah haji, maka mereka akan berkumpul di Padang Arafah, yaitu wukuf di Padang Arafah. Setelah wukuf di Padang Arafah, maka disitulah ya, dosa-dosa yang telah lalu itu akan kelihatan semua. Ya, sudah terbayang semua dosa-dosa yang mereka lakukan pada saat itu. Itu kalau mereka ada di Padang Arafah, yaitu wukuf di Padang Arafah. Karena memang disitulah ada gunung tadi yang namanya Gunung Jabal Rahmah. Maka biasanya kalau orang melakukan ibadah haji maupun umroh, mereka kadang-kadang mereka ingin tahu sehingga mereka melihat atau ke atas dan ke gunung. Dan itulah pertemuannya antara Nabi Adam dan Siti Hawa selama 300 tahun. Karena berpisah selama 300 tahun itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkumpul kembali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi memberi keturunan. Sekaligus Allah memberi keturunan kepada Nabi Adam itu langsung sak jodoh. Jadi langsung sak jodoh, lahir sak jodoh, lanang wedok. Lahir yang pertama adalah Qabil, laki-laki, kemudian Ikrimah yang perempuan. Jadi lahir pertama itu langsung sak jodoh, lanang wedok, Qabil dan Ikrimah.
Kemudian Allah memberi keturunan lagi yang kedua juga sak jodoh mana? Ya, satu jodoh lagi, lanang wedok, namanya Habil dan Yuda. Apa maksud Allah ini memberikan keturunan kepada Nabi Adam ini kok sak jodoh-jodoh? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Supaya apa? Supaya turun-temurun. Karena memang belum banyak manusia. Ya, belum banyak manusia. Kemudian Allah memberi keturunan lagi yang ketiga. Yang ketiga. Memberi keturunan yang ketiga juga satu judul lagi. Lanang wedok. Yang pertama namanya Abdul Muwis dan yang perempuan namanya Amatul. Jadi sekali lahir langsung sak jodoh, lanang wedok. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ini kan kadang-kadang ada yang melahirkan langsung 4 gitu. Ya. Sehingga yang biasa kita kenal daripada putra Nabi Adam itu kan hanya Qabil dan Habil begitu saja. Tetapi Allah memberi keturunan kepada Nabi Adam ini sekali lagi itu satu jodoh. Ya, setelah satu jodoh lanang wedok, akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Adam supaya putra putrinya dikawinkan secara silang. Kalau dikawinkan secara silang ini bagaimana? Ya memang di zaman Nabi Adam ya pada saat itu saudara sama kawin. Jadi saudara sama saudara itu boleh kawin. Itu di zaman Nabi Adam ya karena memang belum banyak manusia. Supaya apa? Yaitu supaya turun-temurun dikawinkan itu. Jadi supaya turun-temurun. Jadi kalau dikawinkan secara silang maka Qabil dapat Yuda, Habil dapat Iklimah. Itu kalau dikawinkan secara silang. Tetapi kalau dikawinkan secara silang, maka Qabil tidak setuju. Maunya bagaimana? Ya maunya Qabil dapat Iklimah. Jadi satu jodoh tadi. Kemudian Habil dapat Yuda. Tetapi itu perintah Allah supaya dikawinkan secara silang. Karena perintah Allah harus dilakukan, maka Nabi Adam ya, memberikan kepada anaknya, kalau begitu karena Qabil tidak setuju, maka kita silakan berkorban. Dan korbannya siapa yang diterima oleh Allah, itulah yang akan mendapat Iklimah. Yang akan mendapat Iklimah. Dan ternyata pada saat itu ya, korbannya Habil yang diterima, tetapi korbannya Qabil tidak diterima. Jadi kalau korbannya Habil diterima, ya berarti mereka akan mendapatkan Iklimah, saudara sama saudara, cuma yang tertua lagi. Tetapi Qabil tidak terima gitu. Maunya bagaimana? Maunya ya Qabil dapat Iklimah gitu. Mungkin Iklimah ini wanita yang cantik ya, sehingga mereka menjadi rebutan. Nah akhirnya apa? Karena tidak setuju, akhirnya terjadilah suatu pembunuhan. Ya sudah sering kita dengar itu Qabil dan Habil. Akhirnya Qabil membunuh adiknya, yaitu membunuh Habil. Itu kan yang sering kita dengar itu. Nah setelah adiknya ya, yaitu Habil dibunuh oleh Qabil, maka Qabil ini bingung, jenazahnya ini mau saya apakan, mau saya buang atau mau saya bakar. Sama dengan kejadian sekarang ini ya, Jenderal Bintang 1 dengan Jenderal Bintang 2 yang sering kita dengar di berita, yaitu ya, Kerajaan Rimbo, Kerajaan Sambo. Nah itu sering
Ya, tertinggal berita-berita itu. Nah, akhirnya Qabil ini membunuh Habil, maka setelah dibunuh adiknya, maka bingung Qabil mengenai masalah jenazahnya adiknya ini, mau saya apakan? Mau saya buang di laut atau mau saya bakar? Ya. Dengan kebingungan itulah maka Allah mengutus dua burung gagak. Dua burung gagak bertengkar. Akhirnya salah satu burung gagak itu meninggal, maka burung gagak itu menceker-ceker tanah, ya istilahnya dengan kakinya itu, dan itu dilihat oleh Qabil. Setelah menceker-ceker tanah berlubang, akhirnya ya, untuk burung gagak itu satunya dimasukkan tanah, kemudian ditimbun, dan itu diperhatikan oleh Qabil, sehingga ditiru oleh Qabil. Oh, kalau begitu ya adik saya makamkan seperti itu. Nah, setelah dimakamkan seperti itu, ditiru, maka sampai sekarang ini menjadi rujukan bagi umat Islam. Jadi kalau ada orang yang meninggal, ya dimakamkan, ya kan sekarang ini sudah disempurnakan akidahnya, maka sekarang dimakamkan seperti itu. Nah, ini adalah merujuk kepada putra daripada Nabi Adam. Nah, kenyataan sekarang kalau kita lihat, ya ada juga orang yang meninggal itu kan ada yang tidak dimakamkan, kan ada juga yang dibakar, ada juga yang mereka meninggal dibuang di laut begitu saja. Nah, makanya di situ adalah untuk apa yang telah dilakukan oleh Qabil itu menjadi rujukan bagi umat Islam. Kalau ada orang yang meninggal maka harus dimakamkan seperti itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi makanya kalau cerita-cerita bagi nenek-nenek kita itu, kalau ada burung gagak itu berbunyi, maka itu menunjukkan bahwa ada orang yang meninggal, kan gitu. Itu cerita daripada nenek moyang kita, ya benar memang. Yaitu terjadinya antara Qabil dan Habil itu tadi karena diutus oleh Allah, yaitu dua burung gagak itu bertengkar. Sehingga menunjukkan kalau ada burung gagak yang berbunyi di atas itu, ini adalah menunjukkan ada orang yang telah meninggal. Nah, itu adalah asbabun nuzul ya. Jadi asbabun nuzul cerita daripada sejarah yang telah dilakukan oleh putra daripada Nabi Adam. Ya, sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201 di situ menunjukkan doa yang sering kita baca. Memang doa yang sering kita baca itu adalah doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena doa ini kita senantiasa ya untuk minta kebaikan, untuk minta keselamatan, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Ya, sehingga sering kita baca doa itu. Nah, jadi doa itu sering kita baca. Sehingga wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tentunya kita ini semua tidak akan bisa hidup terus. Ya, tidak bisa hidup terus di dunia. Tentunya manusia itu ada batasnya. Ya, ada batasnya. Sehingga ya,
dalam kehidupan kita ini karena kita akan kembali kepada Allah, ya tentunya kita harus mempunyai banyak bekal. Nah, bekal itu apa? Bekal itu diantaranya adalah amal perbuatan kita. Ya tentunya dalam kehidupan kita itu sebelum kita kembali kepada Allah itu kita harus melalui apa? Dari dunia menuju ke akhirat di tengah-tengah, yaitu kita harus melalui maut, yaitu melalui mati. Karena manusia itu pasti akan mati, karena mereka tidak akan bisa hidup terus. Nah, sehingga sebelum kita kembali kepada Allah, maka disitulah kita harus memperbanyak bekal dalam hidup kita, yaitu amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita. Sehingga apa amal perbuatan kita? Nah, tentunya ya, Rasulullah sendiri itu pernah ditanya oleh sahabatnya mengenai masalah amalan apa yang baik itu. Itu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya. Di antaranya pertanyaannya itu ada pada Al-Hadis yang bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya ayyul amali afdal. Jadi Rasulullah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, amalan apa yang terbaik itu? Maka dijawab oleh Rasulullah, qala al-imanu billahi wa rasul, kata Rasulullah. Amalan yang baik itu yaitu beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Maka sahabat itu bertanya lagi kepada Rasulullah, ila summa madza ya Rasulullah, amalan apa lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, qala al-jihadu fi sabilillah. Kata Rasulullah, amalan yang baik yaitu berjuang di jalan Allah. Kemudian sahabat itu bertanya lagi kepada Rasulullah, ila summa madza ya Rasulullah, amalan apa lagi ya Rasulullah yang paling bagus, yang paling baik? Dijawab oleh Rasulullah, qala al-hajju mabrur. Jadi jawaban Rasulullah bahwa amalan yang baik itu ada 3 hal, kata Rasulullah. Yang pertama beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dan yang kedua yaitu berjuang di jalan Allah. Dan yang ketiga yaitu haji yang mabrur. Itu amalan yang baik, kata Rasulullah. Ya tentunya amalan yang pertama beriman kepada Allah, ya tentunya kita sudah yakin, sudah percaya, ya sudah iman kepada Allah. Karena kita percaya kepada Allah itu merupakan suatu pokok dalam hidup kita. Kalau dalam hidup kita tidak percaya, tidak yakin kepada Allah, itu bagaikan bangunan yang tidak ada fondasinya. Bangunan kalau tidak ada fondasinya, ya, setinggi apapun, sebesar apapun, kalau tidak ada fondasinya kan, maka bangunan itu akan gampang roboh, akan gampang jatuh, karena tidak ada fondasinya. Begitu juga dalam kehidupan kita, tidak yakin, tidak percaya kepada Allah, maka dalam hidup kita itu akan selalu goyah, tidak tentram, tidak tenang. Itu dalam hidup kita. Karena kalau kita sudah yakin, sudah percaya kepada Allah, tentunya kita akan mengikuti suatu aturan yang telah diberikan oleh Allah. Dan aturannya apa? Ya tentunya aturannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tuntunan. Dan itu syariat yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita beriman kepada Rasulullah, ya tentunya bagaimana kita itu bisa mengikuti, mencontoh, mensuri tauladani Rasulullah. Apa yang telah dilakukan
lakukan, ya kita ikuti sunnah-sunnahnya yang biasa kita sebut dengan akhlakul karimah. Maka istri Rasulullah yang termuda Siti Aisyah itu ditanya oleh para sahabat, sebenarnya apa sih akhlak Rasulullah? Maka dijawab oleh Siti Aisyah, karena qulubuhu al-Qur'an, bahwa akhlak Rasulullah itu ada pada Al-Qur'an. Nah inilah ya amalan yang baik. Yang pertama kata Rasulullah, beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Dan saya yakin kita semua sudah beriman kepada Allah, sudah berakidah, sudah yakin. Tinggal bagaimana kita untuk menyempurnakan kita percaya kepada Allah. Dan itu sudah kita lakukan bersama. Berarti ini sudah amalan yang baik bagi kita sebagai sangu dalam hidup kita nanti kalau kita sudah menghadap kepada Allah. Itu amalan yang pertama kata Rasulullah. Amalan yang kedua yaitu al-jihadu fi sabilillah, atau dalam Al-Quran wajahidu bi amwalikum wa anfusakum fi sabilillah, berjuanglah kamu di jalan Allah baik dengan harta benda kita maupun dengan tenaga. Ini amalan yang baik bagi kita kata Rasulullah, yaitu kita berjuang di jalan Allah. Berjuang tidak harus kita perang, tidak harus kita perang, karena berjuang itu ada tiga. Yang pertama kita berjuang dengan tenaga kita. Yang kedua kita bisa berjuang dengan pikiran kita. Yang ketiga kita bisa berjuang dengan harta benda kita. Mungkin tenaga tidak ada tapi kita punya harta, cukup dengan nyumbang harta benda kita. Itu sudah termasuk berjuang. Atau tenaga tidak ada, harta benda tidak ada, tapi kita masih punya pikiran, maka cukup dengan urut rembuk dengan pikiran. Itu sudah termasuk kita berjuang kepada Allah, tidak harus kita perang. Jadi wajah itu biamwalikum wa anfusakum fisabilillah. Nah inilah adalah amalan yang baik atau Rasulullah yang kedua. Sebagai sangu kita nanti kalau kita sudah menghadap kepada Allah. Dan saya yakin ini yang kedua juga sudah kita lakukan bersama. Wajah itu sudah kita berjuang. Baik berjuang kita termasuk dengan menyumbang harta benda kita, ya, memberikan amal, sedekah, infak dan sebagainya. Dan ini sudah kita lakukan semua. Ini sudah termasuk kita berjuang. Berarti sudah amalan yang baik. Jadi kita sudah membawa amalan yang baik, membawa sangu yang baik untuk akan menghadap kepada Allah. Karena sebelum kita menghadap kepada Allah dalam hidup kita itu harus melalui maut dulu, yaitu melalui sakratul maut, yaitu melalui mati. Ini amalan yang baik yang kedua. Amalan yang baik yang ketiga kata Rasulullah, yaitu al-hajju mabrurun. Al-hajju mabrurun, yaitu haji yang ikhlas, haji yang karena Allah. Dalam kita mau melaksanakan ibadah haji, ya tentunya harus kita punya sifat suatu kesabaran, punya suatu sifat dengan pengorbanan. Itu kalau kita mau melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau kita mau melaksanakan ibadah haji harus punya suatu sifat kesabaran dan sifat pengorbanan. Nah, sifat kesabarannya bagaimana? Ya tentunya sifat kesabarannya kalau kita mau melakukan ibadah haji, tentunya kita mau daftar dulu. Walaupun daftar itu kita membayar langsung lunas cash, tapi tidak bisa langsung berangkat. Maka kita harus sabar. Ya tentunya menunggu sampai kapan? Ya karena aturannya demikian, sampai bisa menunggu 10 tahun, bisa menunggu 15
tahun, maka kita harus punya suatu sifat kesabaran. Ya, walaupun kita bayar cash lunas langsung ya daftar ibadah haji, tapi tidak bisa langsung. Nah, ini harus sabar karena nunggunya bisa lama sekali, bisa sampai 20 tahun sampai ya 15 tahun. Apalagi sekarang aturannya agak ketat, kalau sudah umur 60 mereka tidak boleh. Padahal kalau dulu umur 60 yang usia lebih tua maka malah didahulukan. Sekarang terbalik, yang umur sekian itu tidak boleh. Nah, inilah memang kita harus sabar. Pengorbanannya bagaimana? Pengorbanannya karena kita itu jauh dari kota Mekah, ya tentunya pengorbanan kita mengeluarkan uang yang begitu besar, uang yang begitu banyak yang kita keluarkan untuk melakukan ibadah haji. Itu pengorbanannya. Sampai ada yang mereka menjual tanahnya, menjual rumahnya karena untuk melakukan ibadah haji. Tetapi kalau kita sudah bisa melaksanakan ibadah haji, maka akan berpengaruh terhadap pribadi kita masing-masing. Berpengaruhnya bagaimana? Setelah kita selesai melaksanakan ibadah haji, maka kita semakin semangat dalam untuk melakukan ibadah, baik ibadah sholatnya, baik ibadah secara jamaahnya, baik sedekahnya maupun infaknya, itu semakin semangat. Nah, ini menunjukkan berpengaruh terhadap pribadi mereka masing-masing setelah melakukan ibadah haji. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang setelah selesai melakukan ibadah haji, mereka malah malas untuk melakukan ibadah. Kalau ada orang yang sedemikian, ini berarti menunjukkan bahwa dalam melakukan ibadah hajinya, mereka tidak berpengaruh terhadap pribadi mereka. Dan tidak berpengaruh terhadap pribadi mereka. Berarti haji mereka itu belum diterima atau belum makbul. Tetapi kalau berpengaruh terhadap pribadi mereka, maka disitulah ibadah mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah amalan yang baik kata Rasulullah, yaitu ada 3 hal. Yang pertama beriman kepada Allah, dan yang kedua yaitu berjuang di jalan Allah, dan yang ketiga yaitu haji mabrur. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjut 1 bulan lagi. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau sudah cukup ya saya yakin. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupi sampai di sini dan saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya para jamaah. Aku lupa lihat dan astagfirullah.